Amin. Selalu duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu, Tuhan menjawab lebih dari yang kita doakan. Saya ingat Manoah berdoa minta anak biasa. Tuhan beri Simson anak yang, tolong mic-nya, anak yang luar biasa. Ya, Manoah tidak pernah menyangka dia punya anak Simson. Dia nggak bermimpi. Simson, orang kuat, otot kawat, apa? Balung wesi, keringat wedang jahe. Simson orang hebat. Kalau di Indonesia wayang kayak Gatot Kaca. Saudara, saya ingat ya, Hana berdoa minta anak biasa. Tuhan beri Samuel, anak yang luar biasa. Zaman Imam Eli tidak ada firman. Imam Eli karena tidak bisa didik anak-anaknya, Tuhan marah, tidak ada firman waktu itu. Samuel kecil bisa dengar, dipanggil 2 kali. Samuel, Samuel. 2 kali. Ya, saudaraku, kalau 2 kali berarti penting ya. Kalau dipanggil Petrus, Simon, Simon. Nah ini penting. Marta, Marta. Ya, kalau sampai 2 kali itu ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Nah, saya ingat Sakaria berdoa minta anak biasa. Tuhan beri Yohanes Pembaptis. Anak yang luar. Saya nggak tahu saudara minta apa malam ini. Tapi yakinlah Tuhan akan menjawab lebih dari yang saudara doakan. Amin. Salomo cuma berdoa minta makanan secukupnya. Dia bilang, Tuhan, ojo aku dikasih miskin. Aku melarat miskin aku nyolong nanti, mencuri. Wah, bikin malu Tuhan. Masa anak Tuhan nyolongan. Tapi juga jangan bikin aku kaya. Aku soge, aku lali biar Tuhan. Beri aku makanan yang apa? Cukup aja. Seperti doa Bapak kami. Berikan kami hari ini makanan yang, tapi Tuhan beri Salomo bukan pas-pasan. Ya, Tuhan nggak pernah kasih kita berkat pas-pasan. Coba lihat kanan kiri. Ada nggak wajah pas-pasan? Kamu guyu nggak, nangis nggak? Kok rasanya pas-pasan kamu? Tuhan beri Salomo kelimpahan. Zaman Salomo perak seperti kerikil kan. Emas nggak ada harganya. Wah, luar biasa. Saya doakan hari ini sesuatu yang dahsyat, saudara terima. Lewat doa malam, amin. Saya ditanya, Pak, kenapa Tuhan ciptakan manusia diberi nama Adam? Manusia pertama diberi nama siapa? Adam. Kenapa bukan Anton katanya? Ya, karena Adam artinya karena manusia dibuat dari kulit bumi, dari tanah. Manusia ini hanya apa? Tanah. Saya tuh ada bilang, Pak, hidupnya kok ruwet Pak ya? Hidupnya kok bulat Pak? Oh mungkin ini dibuat dari tanah sengketa. Oh ya mungkin. Pak ini orang ini Pak ya. Pak suka nakut-nakuti orang ini Pak. Anak kecil ditakut-takuti, wong tuwek diweden-wedeni. Mungkin ini dibuat dari tanah kuburan. Pak kalau ini Pak, ini sukanya shopping ini Pak. Sukanya jalan-jalan. Ya, oh mungkin dibuat dari tanah abang. Saudaraku kita ini hanya tanah. Ya, tetapi hari ini kalau kita bisa ada di sini. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Nah hari ini saya mau, Tuhan taruh di hati saya begini ya. Saudara, saya mau sampaikan bahwa yang akan diselamatkan Tuhan, yang akan diselamatkan oleh Tuhan pada hari penghakiman adalah orang-orang saleh. Dicatat dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 9. Coba kita baca ya. Kalau nggak ada ayat pembuka sepertinya ini udah mulai nggak khotbahnya. 2 Petrus pasal 2 ayat 9. Kita baca 2 Petrus 2 ayat 9. 2, 3. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan siapa? Orang-orang saleh dari pencobaan. Dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa
pada hari apa? Yang akan diselamatkan oleh Tuhan pada hari penghakiman nanti. Atau orang di luar bilang hari kiamat. Hanya orang-orang saleh. Saya yakin lewat doa malam seperti ini, saudara dan saya jadi orang saleh. Amin. Lewat doa ini. Ya, saudaraku, ayo jangan jadi Kristen biasa. Bilang, saya harus jadi Kristen saleh. 2, 3. Saya harus apa? Kristen saleh. Kita harus ngejar target ini. Termasuk saya. Saya pun juga, jangan bilang, wah Pak Sam udah belum. Kita sama-sama belajar. Ya, cuma saya tahu lebih dulu, setelah saya sampaikan, saudara dan saya sama. Jadi nggak ada saya lebih pintar, lebih hebat, lebih suci. Enggak sama, kita ini sama. Semua masih belajar. Katakan amin. Tidak ada yang sempurna. Kalau sudah sempurna, bumi nggak bisa menampung orang sempurna. Begitu sempurna, hilang. Elia sempurna, diangkat langsung. Henok sempurna, diangkat. Dunia nggak bisa nampung orang sempurna. So itu saya pernah katakan, tidak pernah ada istri yang sempurna. Ya, jangan bapak-bapak berniat untuk buka cabang, ya, atau tuker yang lain. Jangan. Nggak ada bu, suami yang sempurna. Tidak pernah ada gereja sempurna. Belum ada. Ya, kalau ada gereja sempurna, saudara jangan masuk ke gereja itu. Saya beritahu. Kalau ada gereja yang menamakan ini gereja kita ini sempurna, saudara jangan masuk di gereja itu. Kenapa? Karena kalau saudara masuk di gereja itu jadi tidak sempurna gara-gara saudara. Jadi jangan masuk di situ. Karena belum ada yang sempurna. Ya, hanya Tuhan yang sempurna. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Nah, Bapak Ibu, kita kejar target. Kristen itu harus punya target, orang kerja harus punya target, sekolah harus punya target. Saya harus S2, S3. Kalau nggak punya target, nggak semangat gitu ya. Ada bilang, Pak, saya ini punya banyak cicilan, tapi itu bikin saya semangat, Pak. Kerja, wah nyicil ini. Akhirnya lunas semua, Pak. Saya jadi konglomerat. Oh, haleluya. Memang harus punya target. Target Kristen, target kita adalah jadi orang saleh. Kalau tidak saleh, tidak ada jaminan untuk selamat. Tuhan tahu menyelamatkan orang saleh. Ya, sekali lagi. Kalau saudara dan saya tidak jadi orang saleh, kita ini tidak punya jaminan untuk selamat. Saya tulis, untuk menjadi orang saleh, ini kita perlu iman kita ini bertumbuh. Ya, saya tulis. Kristen saleh hanya bisa diraih ketika iman kita bertumbuh. Iman kita nggak berhenti. Coba kita baca 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Kalau kita nggak saleh, kita nggak punya hak untuk masuk surga. Ya, tadi Tuhan tahu menyelamatkan orang saleh. Coba ditampilkan, dikatakan apa? Hendaklah kamu dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu, imannya bertumbuh, bertambah, ditambahkan dengan apa? Kebajikan. Kebajikan dulu. Ya, iman tanpa kebajikan itu imannya setan. Setan itu punya iman. Kalau ngomong soal iman, kita ini gak ada apa-apanya dengan setan. Surat Yakobus mengatakan, setan gemetar mendengar nama Tuhan. Imannya dahsyat setan. Tapi dia jahat. Gak ada setan baik. Gak ada. Sebab itu jangan pernah minta tolong sama setan. Setan itu jahat. Sebab itu dia tidak pernah melakukan hal-hal yang baik. Kalau Tuhan itu baik. Loh kok gak ada amin? Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang jahat. Katakan yes. Ya, beda dengan manusia. Kalau manusia itu ada yang kelihatannya baik. Ternyata dia apa? Jahat. Oh Pak, tak pikir rapi wong iki Pak, jahat. Ada yang kelihatannya jahat. Ternyata
sangat jahat. Gak ada orang baik di dunia bilang. Ya, semua sudah berbuat dosa. Nah, saudaraku, iman harus bertambah dengan kebajikan. Oh, orang baik. Saya tulis kebaikan. Bagi ini, bagi itu. Duitnya dibagi, bagi beras, bagi sembako. Kita punya program BMT. Di sini ada GSJS Care. Bagi untuk orang miskin. Bagus. Kita ada program BBU. Bagi berkat berupa uang. 50.000. Saya akan berusaha untuk tahu bulan ini, bulan depan 1.000 amplop setiap bulan. 50.000. Kita bagi untuk orang-orang yang gak mampu. Wah, Tuhan senang itu. Tapi ini baru level 1. Kamu harus menambahkan kepada imanmu, kembali ke tadi, kebajikan. Kepada kebajikan apa? Ayo Kristen tuh harus punya pengetahuan. Kristen kalau nggak punya pengetahuan binasa. Umatku binasa bukan karena kurang doa. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Belanda membuat orang Indonesia, lihat dijajah 350 tahun. Orang Indonesia dibikin apa? Nggak sekolah, supaya nggak punya pengetahuan. Yang sekolah itu hanya anaknya menir-menir. Ya, bukan nyonya menir. Hanya anaknya orang-orang yang orang rakyat biasa nggak boleh sekolah. Dibikin nggak punya pengetahuan. Saya itu dijajah terus. Ya, Tuhan ingin kita punya pengetahuan. Saya tulis, tahu ini, tahu itu. Harus punya pengetahuan. Ya, ini kekuatan kekristenan. Pengetahuan. Ayub berkata, aku tahu penebusku hidup. Halo, amin. Ini yang biar dia kuat menghadapi pencobaan. Ya, aku tahu siapa Tuhanku yang telah mengenena padaku. Yang bisa bantu saya. Yesus tak pernah terlambat. Yes. Tak pernah sedang menolongku. Lagu agak lama kan? Masa nggak tahu? Masa nggak tahu lagu itu? Ayo nyanyi. Yes. Aku tahu siapa Tuhanku. Kenapa kita nggak tahu siapa Tuhan kita? Ini yang bikin kita hancur. Kita harus tahu. Tuhan nggak pernah gagal nolong saya. Halo, amin. Tuhan tidak pernah memang kelihatannya lambat. Tuhan tidak pernah menolong kita juga terlalu cepat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Kita mesti punya pengetahuan. Apalagi? Kepada pengetahuan, semua baca, kepada pengetahuan apa yang ketiga? Coba 1 Petrus tadi, coba yang tadi ayatnya. Kepada pengetahuan apa? Penguasaan diri. Ya. Wah, harus punya rem. Penguasaan diri itu rem, buah roh terakhir penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kelemah lembutan, kesetiaan. Terakhir penguasaan diri. Wah, kalau nggak punya penguasaan diri itu seperti mobil nggak ada rem. Siapa di sini yang mau saya beri mobil Ferrari, tapi nggak pakai rem? Angkat tangan. Ada? Mau? Loh, Mercy tanpa rem, mau? BMW tanpa rem? Oh, medeni ya. Saudara bisa langsung meninggal, tubruan. Ya. Oh, jangan. Harus punya penguasaan diri. Orang punya penguasaan diri itu tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Ya, menguasai, tidak marah. Misalnya ya, mau ngamuk, aduh direm. Saya juga belajar ini, penguasaan diri. Ya. Aduh, saya pernah itu parkir di mall, ya, penuh kan? Ya kayak begini tadi, penuh parkirnya. Saudara bisa datang malam ini, saya beri jempol. Luar biasa. Parkir susah ini tadi. Saya nunggu, saya pasang lampu cetik, 2, ada orang keluar. Wah, saya bilang, puji Tuhan. Ini namanya, kalau di restoran, antri, parkir, dapat parkir, saya bilang ini hoki cia. Hoki cia makan. Wah, ini hoki shopping ini. Saya bilang, kita mau masuk, ya. Begitu saya mau masuk, tahu-tahu dari sana ada mobil, langsung masuk. Loh, saya dulu ini. Saya buka kaca,
tak pendeli ini saya. Motoku sipit mendelik ya kadang-kadang gak ono bedone. Mata saya kata segaris, kata bulan ini kayak sinchan. Tak pendeli gini saya buka kaca. Tahu-tahu dia buka kaca. Pak Samuel, lu jemaat saudaraku. Izin aku, gak apa-apa. Untung gak tak ibu kementah ya. Mendelik. Wah, pikir ini pendetone kok crossbowing ya. Pendetone kok jagoan. Aduh saya nangis, Tuhan ampuni Tuhan. Saya tadi gak bisa menguasai diri. Kita perlu penguasaan diri. Katakan yes. Tidak ini, tidak itu. Ya, yang terakhir lagi. Level 3, level 4. Kesalehan itu level 5. Menambahkan kepada penguasaan diri, apa saudaraku? Kata, tekun. Tekun ini luar biasa. Kristen mesti tekun. Orang kerja mesti tekun. Ya, tekun. Doa tekun. Ya, doa tekun. Tekun dalam doa. Kalau sekolah tekun belajar. Bahasa Yunaninya, saya tulis bahasa Yunaninya apa? Hippomones. Bagus. Boleh punya toko, perusahaan kasih nama Hippomones. Artinya apa? Ketekunan. Apa arti sebuah nama? Teman saya dikasih nama Ganis. Loh, coba jenemu? Ganis. Apa artinya? Papa nggak ngerti Ganis. Ganteng dan manis. Oh, yo. Ganis. Orang itu punya nama, itu punya arti kan. Dikasih nama Hartono. Supaya banyak apa? Duitnya. Kasih nama Bambang. Kenapa Bambang? Bambang itu ganteng, saudara. Artinya. Ya, oke. Saya ingin tunjukkan pada saudara orang tekun. Wah, lakukan ini, lakukan itu. Tadi bagi ini, bagi itu. Tahu ini, tahu itu. Tidak ini, tidak itu. Catat ya. Lakukan ini, lakukan itu. Doa tekun. Nyanyi, baca firman. Oh, kerja tekun. Bagus. Tapi ingat. Yang terakhir. Dan menambahkan kepada ketekunan. Apa saudaraku? Di sini. Kalau udah sampai di sini. Jaminan. Garansi. Pasti masuk surga. Loh, halo amin? Ayo kita tingkat terus. Doa malam terus ya. Bukan hanya karena ada Ibu Mira Prayogo. Saya pikir nanti Bu Mira Prayogo akan sebulan sekali atau 2 kali. Bila perlu setiap Kamis mimpin di Pakuan ini. Wah, saya lihat banyak yang datang. Saya harap bukan cari hamba Tuhan. Datang cari hadirat Tuhan. Kesalahan orang Kristen, datang bukan cari hadirat Tuhan. Cari hamba Tuhan. Saudaraku, ayo tekun. Masih ingat Ayub 1 ayat 1? Ayub adalah seorang yang saleh. Masih ingat kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 2? Cornelius, kepala pasukan tentara Italia. Dia orang saleh. Saudara perlu tahu tentara Italia itu paling sadis. Ya, kalau dia perang, masuk ibu-ibu hamil, perutnya dibelah. Bayinya dikeluarkan. Wih, gila. Zaman itu tidak ada tentara saleh. Tentara ini hidupnya keras. Sepatunya keras. Ngomongnya keras sampai brengosnya juga keras. Coba tentara itu, maaf ya. Brengosnya jerongot-jerongot keras. Main tempeleng. Tapi Cornelius seorang yang saleh. Dia suka memberi sedekah. Dan doanya didengar Tuhan. Tapi Tuhan datang kepada Cornelius. Jemput Petrus. Ya, di rumah Simon penyamak kulit. Lalu dijemput. Tuhan ngomong sama Cornelius, Tuhan ngomong sama Petrus. Petrus doa di atas soto rumah, dia lihat permadani berisi semua binatang-binatang. Tuhan bilang makan. Oh jangan Tuhan, babiku haram. Loh, apa yang diharamkan Tuhan, jangan dihalalkan Tuhan, jangan diharamkan oleh Tuhan makan. Yang haram itu bukan babi yang masuk mulut. Tapi yang haram, babi yang keluar dari mulut kita. Ngamuk sama istrinya, anaknya, kujuk kon, babi kon. Nah ini yang haram. Yang haram bukan anjing yang masuk di mulut. Tapi yang haram ialah anjing yang
keluar dari mulut. Ya, oh ini haram. Tuhan bilang sama Kornelius, Tuhan bilang sama Petrus, ayo turun, itu ada penjemputan, kamu dipapak. Ya, melok ke rumah Kornelius. Aku mau baptis dia dengan Roh Kudus. Hari ini, malam ini, saya doakan yang ikut doa malam, semua dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Kornelius penuh Roh Kudus, berbahasa roh dia. Saudara-saudaraku, Tuhan kalau ngomong dua-dua. Tuhan ngomong sama Maria, Tuhan ngomong sama Yusuf. Jangan takut, Maria tidak selingkuh. Dia hamil karena Roh Kudus. Tuhan ngomong sama Kornelius, jemput Petrus. Tuhan juga ngomong sama Petrus, ikut sama itu pegawainya Kornelius. Tuhan kalau ngomong selalu dua-dua. Tidak pernah salah satu. Pak, Tuhan ngomong sama saya, kata. Ada orang datang. Kenapa? Katanya Tuhan, Pak Samuel suruh ngutangi saya. Apa-apa balenono? Tuhan ngomong saya suruh ketemu Pak Sam untuk utang duit. Dan Tuhan bilang nanti Pak Samuel ngutangi kamu. Sorry ya, Tuhan ngomong mbek kamu, tapi Tuhan gak ngomong mbek aku ya. Dikongkon ngutangi kamu. Gak ya. Tuhan gak pernah ngomong salah satu. Katakan yes. Yang diomongi selalu kedua belah pihak. Katakan amin. Itu hati-hati dengan orang yang suka memanipulasi. Tuhan bicara sama saya. Oh, saya gak percaya aku. Wis bujuk tok iki. Karena Tuhan gak ngomongi saya. Tuhan ngomongi saya, oke. Jadi hati-hati cewek-cewek. Ya, ada seorang cewek didatangi seorang cowok. Tuhan bilang, ya katanya kamu ini jodoh saya. Dan Tuhan tadi malam berfirman. Berfirman apa kok? Apa yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan oleh manusia. Wah, ceweknya bingung. Aduh, ya apa? Masa Tuhan ngomong? Kebetulan ceweknya anak youth kita. Tanya, Pak Sam, kok cowok saya belum mantep ini. Tapi dia bilang, Tuhan berfirman, apa yang disatukan oleh Tuhan, jangan dipisahkan oleh manusia. Saya mesti jawab apa? Saya bilang, ngomong sama dia. Firman Tuhan berkata, hati-hati terhadap nabi palsu. Hati-hati terhadap apa? Saya dapat firman itu kok. Jangan-jangan kamu nabi palsu. Ngomong pakai nama Tuhan. Tuhan bicara. Tuhan ngene ngono. Bujuk tok iki. Kedabrus iki. Ya, Tuhan gak pernah salah satu. Hati-hati. Jangan pakai ngomong Tuhan bicara, Tuhan berfirman. Kalau enggak kamu bikin-bikin itu. Bukan nubuat tapi lu buat-buat. Siapa yang hari ini mau dipenuhkan Roh Kudus? Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya akan tutup khotbah ini. Saya ingat peristiwa di Jordan River, sungai Yordan. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, Yesus penuh dengan Roh Kudus. Datanglah seekor burung apa? Merpati. Sebagai tanda Roh Kudus memenuhi Yesus di sungai Yordan, datang burung merpati. Saya ingin peristiwa sungai Yordan terjadi di GEJS Pakuan Mall malam hari ini. Yang mau beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Amin. Saya ingat juga yang terjadi di Gunung Ararat. Waktu perahunya Pak Nuh berhenti. Sudah ingat gak? Pak Nuh ini, berbulan-bulan di dalam kapal. Dan berhenti di gunung, Ararat. Saya tulis Gunung Ararat. Bisa ditampilkan? Gunung apa? Semua teriak, Ararat. Bien aku melarat. Saiki, duitku searat-arat. Loh, kok gak ada yang tepuk tangan buat Tuhan kita? Amin. Ayo bilang sekali lagi, Ararat. Bien aku melarat. Saiki, duitku searat-arat. Yang ngomong terima itu, yang ngomong. Yang gak ngomong rugi, amin. Saya terjemahkan, karena kalau nanti orang luar pulau, karena streamingnya GSJS di Pakuan ini hebat. Ya, followernya sampai hampir 400.000. Ya, wah orang luar pulau bisa bingung, ini bahasa apa tadi. Saya terjemahkan, kalau enggak dianggap nanti bahasa roh ini. Ya,
Ararat, semua bilang Ararat. Bien aku, artinya apa? Dulu saya miskin, melarat. Dulu saya miskin. Saiki itu apa? Sekarang, duitku searat-arat. Sekarang uang saudara tidak terhitung banyaknya. Amin. Seperti Yusuf menimbun gandum sangat banyak. Sampai dia berhenti menghitung. Karena memang tidak dapat saya harap saudara berhenti ngitung duit saudara. Bukan karena gak ono sing dihitung. Pak aku mandek ngitung duitku. Apa? Soalnya gak ono pak sing dihitung pak. Walah, kasihan deh lu. Saya berharap saudara berhenti ngitung duit saudara. Karena duit saudara tidak terhitung. Uang saudara gak ada limitnya. Orang bilang ini duit gak ono seri nih pak uang ini pak. Ini sultan ini, sultan. Kalau mau ke Citraland itu maksudnya ada sultan kan. Di situ itu punyanya Pak Ricci Sanjaya MBA ya. Cuma di Grand City. Saudaraku, saya akan tunjukkan. Di Gunung Ararat, Nuh melepaskan burung merpati. Burung yang sama dilepaskan 3 kali. Saya mau bahas sebagai penutup khotbah malam ini. Saya nggak usah panjang-panjang karena doa malam mesti banyak doanya daripada khotbahnya. Ya, Nuh melepas burung merpati. Ayo boleh gak dibaca ya Kejadian sedikit sebagai ayat-ayat terakhir. Kejadian kita baca pasal yang ke-6. Saya ingin saudara melihat sesuatu hari ini. Pulang dari tempat ini, saudara dapat berkat. Kejadian 8, ayat 8 sampai 12, Kejadian 8, ayat 8. Nanti sebentar kita doakan Pastor Michael dan Pastor Selin hari ini wedding anniversary. Tepuk tangan buat Pastor Michael, Pastor Selin. Tadi saya diingatkan istri saya, Pak hari ini ya Michael dan Selin ini loh wedding anniversary. Oh iya, tanggal berapa hari ini? 9 Juni, betul ya? Nah yuk kita doakan ya, supaya mereka berdua dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi untuk mengembalakan jemaat di sini. Ayo kita baca. Kejadian 8 ayat yang ke-8. 2, 3. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. 9. Tetapi burung merpati itu apa? Tidak mendapat tempat tumpuan kakinya. Dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu. Dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. 10. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. 11. Menjelang waktu senja, pulanglah burung itu mendapatkan Nuh. Dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun apa? Zaitun. Jangan keliru daun jeruk. Kalau itu untuk buat rawon, saudara. Daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Terakhir selanjutnya, 12. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Tepuk tangan buat Roh Kudus. Burung merpati lambang apa? Roh. Dan doa. Roh. Saya lupa apa? Kudoa. Datang Roh Kudus. Kudoa. Roh yang manis dan lembut. Ayo nyanyi. Roh yang manis dan lembut. Datang dengan kuat kuasamu. Katakan sama-sama. Datang dengan kuat kuasamu. Menurut kehendakmu. Katakan. Menurut kehendakmu.
Saudara rindu dipenuhkan Roh Kudus? Saudara tahu nggak? Pak Nuh di dalam bahtera itu selama beberapa bulan campur dengan binatang. Jantan betina masuk semua. Sampai kura-kura pun masuk. Dari gajah sampai kuro masuk semua. Ya, saudara tahu nggak? Selama berapa bulan di dalam bahtera, hidupnya Pak Nuh seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di bahtera, seperti di sorga. Kalau enggak seperti sorga, Pak Nuh itu sudah mati dalam bahtera. Campur binatang. Kalau enggak kena flu burung, flu babi, flu apa lagi? Waduh. Saudara tahu enggak? Selama di bahtera itu seperti sorga. Sehingga apa? Bayangkan ya. Kalau binatang-binatang ini buang kotoran, saya yakin Pak Nuh enggak tahan. Dulu mertua saya punya burung beo. Setiap hari makannya kates. Karena makan kates, maaf, kotorannya bau apa? Kotorannya bau apa? Kates. Itu kotorannya baunya sampai hari ini. Mertua saya laki nggak suka kates. Istriku juga nggak seberapa suka. Karena baunya itu kotoran, katanya, makan no kates. Iki ambunnya kayak kotorannya beo. Saudara tahu nggak? Air kencingnya binatang. Wih, bau asidnya tuh setengah mati. Saudara tahu nggak? Di bahtera itu seperti di sorga. Mereka tidak butuh toilet. Ya, saudara, saya yakin kayak sorga. Di sorga nggak ada toilet. Yang percaya katakan yes. Halo, amin. Ada jemaat tanya, Pak, saya mau tanya, kenapa? Pak Pendeta, boksu. Tahu boksu artinya? Ditabuk kalena su. Boksu, saya mau tanya, kenapa? Nanti di sorga itu klosetnya jongkok atau duduk? Waduh, ini pertanyaan susah juga ini. Lalu saya bilang, kenapa? Aku lek duduk gak iso, mesti jongkok. Saya bilang ya, di sorga itu tidak butuh toilet. Yang setuju bilang yes. Kalau di surga butuh toilet, maka di surga butuh cleaning service. Ya, saya sering bilang, ayo toiletnya sing resik loh iki. Saya masuk restoran, toiletnya jorok ini kadang-kadang, ya, gak nafsu makan. Teman saya sudah lapar, masuk toilet, dalam toilet ada pisang goreng, ketimpul. Urung makan dia, pulang. Duh, apa? Enak lagi, hoje. Gak wis, kemproh, pulang. Di surga, itu keadaannya seperti malaikat. Tidak perlu kawin dan mengawinkan. Yang setuju bilang yes. Bayangkan ya, kalau binatang-binatang ini, berapa bulan, tiba-tiba timbul nafsu birahi kepada pasangannya. Pernah lihat binatang kawin? Saya sering pengalaman di depan rumah saya lagi doa. Tahu-tahu saya dengar kucing jantan dan kucing betina. Ngeong, 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 ngeong. Lalu yang betina bilang, nggak mau. Lagi penyembahan. Nggak mau. Lu mateng. Nggak mau yang betina. Tahu-tahu kejar-kejaran. Krobrak. Waduh, di atas kamar saya tambah penyembahan semangat. Haleluya. Krobrak. Cek, masuk di tong sampah. Saya dengar sayup-sayup. Mau. Jari ini emang gak gelem. Gak mau, sekarang mau. Pernah gak bayangkan kalau gajah tiba-tiba nafsu birahinya muncul dengan pasangannya. Apa perahu ini gak jebol. Wah, ginjal gini. Pernah lihat musimnya anjing kawin, kodak-kodakan. Saya yakin Nuh bisa stres nganggur di situ. Saya membayangkan, saya berimajinasi. Di dalam bahtera, ini kayak surga. Katakan yes. Kalau nggak kayak surga, waduh, Nuh udah mati. 1-2 minggu udah mati dia. Tapi karena kayak surga, nggak butuh toilet, nggak butuh kawin. Dan Tuhan kalau membiarkan Nuh terus, wah nggak bisa. Harus segera
dikeluarkan. Itu hebat ya, pinter banget Noah ini. Dia keluarkan merpati. Berapa kali dilepas tadi merpatinya? Berapa kali? Allah kita Allah Tritunggal. Bapa, Anak, Roh Kudus. Tepuk tangan buat Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Nyanyi. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Tepuk tangan buat Roh Kudus. Haleluya. Saya mulai SD sekolah Petra soalnya. Tiap pagi nyanyinya lagu kayak begini. Lagu GKI ya kan. Nah saudaraku, apa artinya? Saya tutup dengan cepat, semoga 2-3 menit selesai ini. Yang pertama, Roh Kudus pada zaman Allah Bapa. Allah Bapa ini zamannya dari Adam sampai Abraham, 2000 tahun. Roh Kudus diutus, bagikan merpati yang dilepas oleh Nuh. Tetapi Roh Kudus kembali kepada Bapa. Kenapa kembali? Karena Roh Kudus tidak punya tempat di dalam hati manusia. Seperti burung merpati. Dilepas, balik. Karena burung merpati ini tidak punya tempat untuk menaruh kakinya. Bumi ini masih jemek. You know is jemek. Apa jemek itu? Tidak bisa dia. Dia kalau masuk, nanti masuk dia, mati. Jadi nggak ada tempat. Sudah tahu nggak? Zaman Allah Bapa, tampilkan Adam sampai Abraham. Manusia ini jahatnya luar biasa. Nggak ada tempat bagi Roh Kudus. Ada? Oke. Nggak ada tempat bagi Roh Kudus dalam hati manusia. Ada Kain, ada Lamek, ada Nimrod. Pada zaman ini, Tuhan binasakan manusia dengan air bah. Tsunami seluruh dunia menjadi satu dengan air. Sampai bayi-bayi disikat semua. Anak kecil-kecil habis semua. Yang selamat 8 tok. Nuh istri 3 anak 3 mantu. Padahal Tuhan tuh sayang anak-anak kecil. Niniwe aja gak jadi hukum gara-gara banyak anak kecil di situ. Anak-anak kecil Tuhan cinta. Nyanyi. Anak-anak besar Tuhan cinta. Katakan. Pemuda-pemudi Tuhan cinta. Ibu, bapak, kakek, nenek Tuhan cinta. Yang kedua, zaman Allah anak. Dimulai dari Abraham sampai Yesus disalib. Roh Kudus diutus oleh Bapa. Tapi Roh Kudus juga kembali. Ya, Roh Kudus kembali. Tetapi ada kelanjutannya. Roh Kudus memberitahu kepada Bapa bahwa di dunia ini sudah ada korban pendamaian. Sebab itu di mulutnya merpati ada sehelai daun apa? Daun apa? Ini dipakai oleh PBB di Amerika. Simbol perdamaiannya memakai merpati menggigit daun zaitun. Roh Kudus memberitahu kepada Allah Bapa bahwa di dunia sudah ada korban pendamaian lewat salib Yesus. Sudah tahu enggak? Yesus disalib menjadi Raja Damai. Korban pendamaian. Dia mendamaikan manusia dengan Allah. Garis yang vertikal. Dia juga mendamaikan manusia dengan sesamanya. Garis yang horizontal. Dan yang terakhir, yang ketiga. Pada zaman Allah Roh Kudus, pemain musik naik. Karena kalau udah naik gini, jemaat sudah tenang. Pasti selesai khotbahnya. Padahal setelah naik, saya khotbah lagi setengah jam. Oh enggak. Dimarahi Pastor Michael. Sebentar, jangan dimatiin dulu. Oh, dimatiin supaya cepat selesai. Oke. Pada zaman Allah Roh Kudus dilepas. Zaman Allah Roh Kudus itu kapan Pak? Mulai Yesus naik ke surga sampai sekarang. Sampai kita.
Ini zaman Allah Roh Kudus. Katakan yes. Holy Spirit. Ya. Roh Kudus dicurahkan. Diutus. Dan Roh Kudus tidak kembali kepada Bapa. Mengapa? Karena Roh Kudus mendapat tempat di dalam hati manusia. Malam ini periksa. Apakah di hati saudara ada Roh Kudus? 1 Korintus pasal 3 ayat 18 mengatakan. Tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Allah. Dan Roh Kudus diam di dalam kamu. Katakan yes. Ayo kita malam ini berdoa. Supaya Roh Kudus memenuhi hati kita. Singer, mari silakan naik song leader.